Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita dalam pembahasan fadlu ta'limin nas wa da'watihim ilal khair, keutamaan mengajarkan manusia dan mendakwahi mereka kepada kebaikan. Diriwayatkan dari hadis Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amir al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Man dalla ala khair, orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ad-dilalatu 'alal khair ada dua, yang menunjukkan kepada kebaikan ada dua. Dilalatun mubasyarah, menunjukkan secara langsung, atau dilalah ghairu mubasyarah, yang menunjukkan secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan menunjukkan secara langsung adalah dia menunjukkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang membutuhkannya. Sedangkan dilalah ghairu mubasyarah, yang menunjukkan secara tidak langsung adalah ada seseorang bertanya kepada orang lain mengenai hukum suatu perkara. Karena dia tidak tahu, maka dia alihkan kepada orang lain. Coba tanyakan kepada Ustadz Fulan. Maka dia adalah orang yang menunjukkan kepada kebaikan, termasuk orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ah, seperti pahalanya orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsm, maka dia akan mendapatkan dosa mislu asami man tabi'ah, seperti dosa-dosanya orang yang mengikuti mereka, orang yang mengikuti dia. La yanqusu dzalika min asami syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa pelakunya sedikit pun. Dalam hadis ini ada dua sisi, yang satu motivasi dan yang satu peringatan. Motivasi untuk melakukan kebaikan dan menjadi sumber dari kebaikan. Sisi lain adalah peringatan agar kita tidak menjadi sumber dari keburukan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ini sama seperti hadis man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhir. Beliau mengatakan, orang yang menunjukkan kepada orang yang berdakwah, mengajarkan kepada kebaikan, itu ada dua. Yang pertama, dia yang memulai atau dia mengikuti orang lain.
dan dua-duanya sama-sama mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang yang melakukannya, baik dia yang memulai amalan baik tersebut atau dia cuma sekedar mengikuti orang lain dan orang lain mengikuti dirinya, maka dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang melakukannya. Dalam hadis lain dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, wa ahlus samawati wal ard, dan para penduduk langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai-sampai semut yang ada di sarangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, sungguh mereka akan memberikan sholawatnya kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Wa makna yusalluna alaih, dan makna yusallun memberikan sholawat kepadanya, ayyad'una, maksudnya adalah mereka berdoa kepada Allah kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Wa yastaghfiruna lah, dan mereka juga memohon ampun kepada Allah bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Faedah dari hadis-hadis tersebut bisa kita ambil beberapa pelajaran, di antaranya inna ta'limin nas al-khair min amalil anbiya, sesungguhnya mengajarkan manusia kepada kebaikan adalah tugasnya para nabi. Kemudian mungkin ada perkataan, itu adalah tugasnya para nabi, lalu buat apa kita? Maka kita katakan sesungguhnya para nabi mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah karena mereka berdakwah kepada Allah. Amalan-amalan mereka berlipat ganda karena mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan barang siapa yang menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah, mendekati para nabi dan rasul, maka hendaklah mereka berdakwah, mengajarkan manusia kebaikan, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, fadlu ta'limin nas umur dinihim, keutamaan mengajarkan manusia mengenai ilmu agama mereka. Haitsu inna man 'allama ilman, sekiranya bahwasanya orang yang mengajarkan sebuah ilmu, au da'a ila huda, atau mengajak kepada kebaikan, falahu mislu ujuril 'amilina bih, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa berkurang sedikit pun. Akan berbeda jika seseorang yang mengamalkan ilmunya sendiri tanpa ia bagikan kepada orang lain. Dia beribadah siang malam dan dia khususkan untuk dirinya sendiri. Maka akan berbeda jika dia berbagi ilmu kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan pahala yang sama, dan dia yang mengajarkan ilmu, dia mendapatkan pahala yang lebih. Dan itu adalah fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berdakwah di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, izamu ajri muallimin nasil khairah, besarnya pahala orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Haitsu yusni alaihi Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka. Wa yastaghfiru lahu ahlus samawati wal ardh, para penduduk langit dan bumi, mereka mendoakan, bahkan memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Lima yahsulu fil ardi minal khair, karena apa yang dihasilkan di bumi berupa kebaikan, min nashril ilmi, dari tersebarnya ilmu. Kemudian yang keempat, fadlud da'wah ilallah, keutamaan berdakwah kepada Allah, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan keutamaan beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjadikan manfaat ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa penyakit, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit mereka. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita yang dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena bagaimanapun juga penyakit adalah makhluk Allah. Tidak ada yang bisa melindungi manusia dari penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.